Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Berikutnya pembicara ketiga, ini tentang biasanya kalau kita pusing-pusing sudah membaca textbook dan jurnal macam-macam, kita paling senang baca rekomendasi. Ya. Jadi di yang ketiga ini kita akan membicarakan tentang rekomendasi dan guideline dari IUGR. Ini akan membandingkan dari ECOG, RCOG, RANSCOG dan sebagainya dari rekomendasi-rekomendasi dunia. Materi ini akan dibawakan oleh Dr. Anak Agung Gede Raka Budiasa, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dr. Raka ini juga staf dari Sanglah, jadi dari Denpasar juga. Kami persilakan Dr. Raka, 20 menit. Selamat sore kami sampaikan kepada seluruh yang sudah hadir pada sore hari ini, senior dan sejawat yang sudah hadir. Salam sejahtera. Terima kasih pertama kali kepada panitia juga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di PIT P2 ke-21 ini. Di bagian yang ketiga, saya dapat tugas yang paling enteng nih, dokter ini bilang ini, wah ini yang bagian yang resume-resumenya saja. Tidak banyak, karena tadi itu sudah banyak sekali, waktu fisiologi, ya peran USG dan sudah sangat super lengkap sekali. Sekarang yang ringan-ringan saja adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini sebagian besar itu saya presentasikan ini dari RCOG. Memang ada yang berupa dari ACOG dan yang lain, tetapi intinya tidak jauh berbeda dia. Jadi hampir sama dia. Baik, jadi beberapa rekomendasi karena ini adalah diagnosis. Jadi saya akan batasi. Ya, jadi yang pertama itu nanti adalah bagaimana rekomendasi tentang peranan penetapan faktor risiko dalam hubungannya nanti dengan manajemen IUGR. Yang kedua itu, nah ada yang khusus ini. Jadi ada penanganan khusus pada ibu-ibu yang ternyata dengan riwayat kehamilan kecil masa kehamilan atau IUGR sebelumnya. Nah, sama seperti prematur, nah ini dimasukkan dalam kelompok khusus juga. Pada riwayat prematur atau riwayat SGA, mungkin ada rekomendasi khusus untuk itu dia. Yang ketiga itu adalah diagnosis yang optimal. Ya, tadi tentang USG, pemeriksaan tinggi fundus, pemeriksaan palpasi, nah bagaimana peranannya masing-masing, nah, mungkin akan dijelaskan. Nah yang terakhir nanti adalah intervensi janin, nah ini investigasi. Ya, pemeriksaan yang perlu pada janin dengan dugaan daripada kecil masa kehamilan. Nah, yang lainnya itu sesinya nanti di sesi ketiga. Nah, mungkin kami akan batasi di 1 sampai 4 saja. Nah, ini rekomendasinya. Ya, yang pertama itu ini dari RCOG. Jadi seluruh ibu hamil. Nah, ini seluruh ibu hamil. Jadi harus dinilai faktor risikonya dan untuk mengetahui apakah ada intervensi yang bisa dilakukan. Nah ini dari awal itu direkomendasikan bahwa penentuan faktor risiko itu harus dilakukan pada seluruh ibu hamil. Jadi tanpa terkecuali. Jadi ada proses khusus ini untuk menentukan itu. Nah yang kedua itu, nah di RCOG itu mereka membuat suatu daftar. Jadi daftar faktor risiko. Jadi yang disebut dengan faktor risiko mayor dan faktor risiko minor. Jadi dari seluruh hasil penelitian-penelitian itu mereka buatkan daftarnya. Kalau ada ya odd ratio atau relatif risknya itu yang di atas 2, nah itu yang di atas faktor risiko mayor. Seperti contoh misalnya itu ibu dengan riwayat persalinan IUGR sebelumnya, nah ini termasuk faktor risiko mayor. Nah yang kedua itu adalah, nah pada ibu-ibu dengan kelompok faktor risiko mayor, nah pada kelompok yang kedua itu, nah rekomendasinya adalah dirujuk
untuk USG untuk menilai kesetaraan janin pada usia 26 dan 8 minggu dan dilakukan pemeriksaan biometri. Nah, ini wajib. Nah, sementara pada ibu dengan faktor risiko minor tapi lebih daripada 3, nah jadi sama juga di Doppler dilakukan di usia kehamilan 20 sampai 24 minggu. Nah, ini mungkin kita bisa melihat bagaimana mereka melakukan itu. Nah, ini kira-kira flowchartnya. Jadi ditentukan beberapa faktor risiko. Nah, ini yang namanya faktor risiko minor dan faktor risiko mayor. Nah, ini kalau misalnya dia satu saja, nah ini memang yang relative risk atau rasionya di atas 2, satu saja ketemu. Nah, ini segera dilakukan penanganan khusus dia. Jadi serial pemeriksaan morfologi bayi dan Doppler umur kehamilan 26 sampai 28 minggu. Nah, pada risiko minor, nah mungkin sama juga akan dilakukan screening awal dia. Nah, ini screeningnya malah 2 tingkat ya. Di Doppler dulu pada umur-umur ini, nah kemudian dilakukan diseleksi lagi. Apakah ditemukan nanti dokter yang normal atau abnormal. Jadi sudah dijelaskan tadi kriteria-kriteria dokter abnormal di usia kehamilan 20-24 minggu. Apakah lihat dari PI, RI maupun dari notchingnya. Nah, kalau dia ternyata normal, nah ini masih dianggap kategori khusus. Nah, itu mereka pola polisi. Artinya dia setelah dilakukan pemeriksaan serial ya dengan perusahaan Doppler ini, kalau dia abnormal lanjut terus ini. Nah, ternyata yang mereka handalkan itu untuk evaluasi kesetaraan janin itu adalah di samping biometri adalah Doppler umbilikal. Ini satu-satunya. Meskipun tadi banyak sekali ada MCE, ductus venosus dan lain sebagainya, tetapi yang paling signifikan yang mereka pakai untuk monitor ini adalah Doppler daripada arteri umbilikalis ya. Nah, tapi pada kategori sortiran yang kedua ini dengan Doppler ini setelah risk factor ketemu adalah tetap direkomendasikan. Nah, artinya dia ternyata dia normal didapatkan di trimester 3 ini wajib juga dilakukan pemeriksaan Doppler, arteri umbilikalis dan pemeriksaan USG. Ya, jangan-jangan di sini mereka akan ketemu ada sesuatu. Ya, sehingga nanti inilah plan 1, plan 2 dan plan 3. Nah, jadi plan 3 ini ada kelompok tertentu. Nah, inilah di samping untuk pencegahan daripada screening daripada IUGR, mereka juga menentukan ada kelompok-kelompok risiko yang ada risiko untuk terjadinya preeklamsi. Nah, pada kelompok inilah yang diberikan aspirin pada kelompok yang risiko tinggi yang merupakan juga kelompok risiko preeklamsi. Nah, pada kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang memang sulit. Nah, sulit itu artinya sulit untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi pada kelompok di mana misalnya ya pada ibu-ibu yang gemuk, pada ibu yang dengan miom, nah seperti ini tentu pemeriksaan ini sulit. Nah, ini dianggap sebagai faktor risiko. Nah, ini wajib di USG karena memang dengan palpasi tinggi pundus mungkin agak susah, ini di shortcut. Nah, ini merupakan faktor risiko tapi sulit dengan pemeriksaan fisik sehingga dia masuk ke plan yang ketiga. Jadi inilah cara mereka untuk melakukan screening. Nah, mungkin kita belum punya tool yang sangat jelas seperti ini. Nah, ini di rekomendasi RCOG sangat jelas disampaikan 3 kategori ini. Ya, mungkin ini kita kembali. Ya, meskipun dia dikatakan bahwa jadi ibu itu dengan kalau Doppler arteriorinanya berisiko ya, jadi prediksinya meskipun dia tidak terlalu tinggi sekali tapi minimal ini adalah salah satu cara untuk melakukan intervensi. Ya, ini sama yang tadi itu, jadi ibu yang dengan Doppler arteriorinanya yang abnormal itu harus dilanjutkan. Nah, inilah di screening dia dengan Doppler dulu, kalau dia ketemu abnormal tetap dilanjutkan dengan umbilikal arteri dan biometri janin di usia kehamilan 26-28 minggu deh. Ya, jadi sekali lagi pada kelompok yang ke-6 ini sama mungkin yang seperti penjelasan yang tadi, ini adalah tetap dianggap meskipun dia
arteri uterinanya menunjukkan gambaran yang normal. Di trimester ketiga dilakukan USG sekali lagi. Ya, karena memang di luar negeri itu mereka umumnya tidak menganut USG secara serial di trimester ketiga, terkecuali pada orang yang berisiko. Tetapi pada orang kelompok dengan risiko minor, meskipun dia dengan normal pada screeningnya, tetap harus dilakukan hanya berdasarkan faktor risiko. Nah, kemudian tentang faktor risiko untuk janin. Nah, ini sama dari RCOG juga, palpasi aja ternyata kurang. Jadi kita tidak bisa mengandalkan palpasi. Pengukuran tinggi fundus, ya saya kira ini sudah disampaikan tadi Dr. Wiratnyana, yang customized. Jadi kita membuat pengukuran tinggi fundus yang spesifik untuk orang itu. Karena geografi, ras ya sangat menentukan. Nah, ini rekomendasinya. Ini kita yang belum punya, mereka sudah punya. Ya, termasuk juga pengukuran tinggi fundus ini dia, ya. Ya, jadi harus diplot dalam kurva itu dia. Yang bukan population based tapi individual based, customized growth chart. Nah, ini rekomendasi yang rutin mungkin ya. Kalau dia pengukuran daripada tinggi fundus di bawah 10 persentil atau secara berkala misalnya dia lambat atau statis dia pertumbuhannya secara serial. Nah, ini rekomendasi untuk dilakukan USG. Ya, mungkin ini secara umum bisa kita terima juga di sini juga kita lakukan itu. Yang nomor 11 rekomendasinya pada pengukuran yang tidak akurat. Nah, ini tentu tidak bisa dipakai. Jadi orang-orang yang besar begini tidak bisa. Ini langsung lakukan pengukuran dengan ini untuk screeningnya untuk diagnosisnya. Ya. Nah, ini sama juga untuk di ACOG, cuma mungkin mereka punya parameter khusus ini bahwa kalau tadi itu mereka pakai plot, ini merakit tinggi fundus. Jadi kalau 3 cm ya artinya dia mengarahkan pada kemungkinan adanya HUGR. Nah, ini sudah mulai main senti. Ya, kalau tadi itu dia pakai persentil. Ya, mungkin tidak jauh berbeda juga. Nah, ini sama. Nah, ini yang terakhir ya. Rekarensi. Nah, jadi rekarensi penanganan khusus seperti yang saya sampaikan tadi pada kelompok yang ini dianggap kelompok yang berisiko. Jadi ini tentu yang didapatkan pada kelompok risiko tinggi pada plan B 1 kriteria mayor. Ya. Jadi pada ibu dengan ini evaluasi tentu ya apa-apa yang mungkin bisa dilakukan intervensi ya dilakukan USG serial ya jadi nah ini rekomendasi ini hal-hal yang khusus juga dari RCOG mungkin tidak khas juga dia ya ibu hamil tetapi sekarang itu dengan riwayat dulu dia pernah mengalami gangguan pertumbuhan tetapi sekarang dari pemeriksaan ini dia normal-normal saja saya kira tidak memerlukan suatu intervensi yang lebih. Nah, tadi disampaikan juga tentang diagnosis ya di diagnosis mana yang dipakai. Nah, jadi baik abdominal circumference maupun estimate fetal weight kurang 10% dapat dipergunakan. Ya, tadi mungkin ada untung dan ruginya. Ya, kemudian nah, ini rekomendasi mereka. Jadi mereka tidak melakukan ini bahwa pengukuran secara rutin. Ya, mungkin kita di sini semua pasien minta USG, tapi mereka dalam rangka untuk screening, ya artinya pengukuran rutin tidak dilakukan kecuali memang ada indikasi. Nah, ini tentang jarak. Nah, ada rekomendasi dari mereka. Kalau untuk menentukan dia UGR, jadi jarak pengukuran minimal 3 minggu. Karena ini akan mengurangi dia positif palsu. Karena kalau dia melihat ada data-data katanya kalau misalnya setiap 1 minggu hampir 30%, kalau dia 2 minggu sekali hampir 11%. Kalau dia sampai 3 minggu ya hampir 3-4%. Jadi artinya ya mereka mencari kemungkinannya yang positif palsunya yang paling kecil. Jadi jangan terlalu lebih cepat dari itu. Ya. Nah, ini sama ya, fetal AC atau P kurang 10 atau terdapat bukti adanya penurunan kecepatan ini dilakukan USG serial ditambah penilaian kesetaraan janin. Saya kira ini ya rekomendasi yang umum. Nah, ini investigasi khusus. Nah, jadi untuk diagnosis juga kalau yang IUGR pada umur yang sangat muda, ya rekomendasinya adalah pemeriksaan karyotyping, pemeriksaan USG khusus. Nah, mungkin ini USG-nya feto maternal nanti untuk melihat screening kemungkinan ada kelainan janin.
Jadi faktor infeksi 5%, rekomendasi mereka sitomegalovirus, kemudian tokso, malaria dan sifilis. Nah ini malah ini perannya seperti program triple eliminasi kita, katanya PDRL sudah mulai naik sekarang screeningnya. Nah karena itu adalah salah satu yang juga perlu direkomendasikan ya. Ya, jadi itu investigasi yang diperlukan. Ya, jadi saya kira itu mungkin yang untuk yang selanjutnya ini adalah intervensi, mungkin nanti di kelompok yang terakhir. Jadi, nah mungkin take home message-nya, jadi dari diagnosis yang dari guideline ini adalah seluruhnya harus dilakukan screening. Ya, mekanismenya mereka sudah melihat ada 3, ya plan A yang pakai minor, 1 pakai mayor, yang 3 adalah kondisi khusus. Ya, kemudian kalau ada ini, ya rekomendasi adalah pemeriksaan tinggi pundus setelah 24 minggu. Untuk USG-nya, baik abdominal circumference maupun FEW bisa dipakai. Ya mungkin 1, 2, 3, dan 4, mungkin itu take home message dari rekomendasi. Ya mungkin sekian dan terima kasih. Selamat sore. Baik, berikan aplaus untuk Dr. Raka. Mungkin kita lanjut langsung ke sesi diskusi. Saya persilakan para pembicara untuk bisa naik ke atas panggung.